Halo Sobat Prakarsa, selamat datang di Prakasa Podcast. Ya, kita akan berbicara sedikit di dalam kesempatan ini terkait pemuda, peran pemuda dan eh, pembangunan bangsa Indonesia. Sebelum kita bicara itu, saya mewakili teman-teman Prakarsa menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Semoga Indonesia makin maju, semoga Indonesia makin sejahtera, makin adil, makin berkelanjutan. Sebelum kita ke isu pemuda, ada baiknya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Indonesia yang telah berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Saya rasa tanpa kerjasama, gotong royong semua pihak, baik pemerintah, warga, organisasi masyarakat sipil, dan swasta, kita akan masih sulit untuk mengatasi pandemi. Dan di dalam peran itu tentu teman-teman muda, kaum muda punya peran yang sangat vital. Kita tahu bahwa di era digital saat ini peran pemuda di dalam menggerakkan kehidupan baik di sosial, ekonomi, politik sangat besar sekali. Berbagai platform digital lahir dari kreativitas pemuda. Saya rasa era digital ini menunjukkan bahwa pemuda selalu hadir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan selalu punya kontribusi yang sangat baik. Kalau kita bicara sejarah, ya, kita tengok misalnya di 1908 ketika muncul kebangkitan nasional. Era itu penggeraknya juga anak muda. Kita kemudian maju ke 1928 yang kita ketahui sebagai lahirnya Sumpah Pemuda. Itu juga penggeraknya kaum muda. Lalu kemudian setelah kita merdeka di 1945, rentetan sejarah Indonesia juga rentetan sejarah kaum muda. Tentu di 1945, di tahun kemerdekaan kita, sejarah mencatat sedemikian luar biasanya peran pemuda. Pemuda dari berbagai suku bangsa, dari berbagai organisasi, dari berbagai pulau punya komitmen yang sama untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga 17 Agustus 1945 kita berani mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka. Lalu di pasca kemerdekaan kita juga melihat bagaimana peran pemuda di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, istilahnya mengisi kemerdekaan, ya. Kita melihat pada 1966 ketika situasi politik domestik menghangat, ketika konflik antar kekuatan politik di Indonesia menghangat, pemuda juga tampil untuk memberikan warna, untuk memberikan jawaban atas kebuntuan-kebuntuan dan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Lalu kemudian yang masih hangat di ingatan kita tentu saja peristiwa reformasi 1998. Setelah Soeharto berkuasa 32 tahun dan terbukti bahwa demokrasi dibungkam, lalu kemudian represi terjadi di mana-mana, kritisisme tidak ada, maka pemuda, mahasiswa bersama kekuatan rakyat turun jalan bahu-membahu untuk mendorong reformasi sosial politik di Indonesia. Dan kita menyaksikan gerakan kaum muda secara sosial dan politik itu berhasil menumbangkan rezim Orde Baru Soeharto. Nah,
Itu yang bisa kita lihat ya, dan bukti sejarah bagaimana pemuda di dalam patahan-patahan sejarah penting Republik Indonesia selalu memerankan peran perubahannya, selalu memerankan peran sejarahnya, sehingga kita bisa sederhanakan bahwa perjalanan Republik Indonesia pada masa kolonialisasi maupun masa kemerdekaan adalah sejarah peran pemuda. Nah, di era digital yang saat ini kita hidupi, ya, saat ini kita berada di era digital, kita juga sekali lagi menyaksikan bagaimana peran anak-anak muda, ya, yang mampu mengubah lanskap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Berbagai startup digital muncul, lalu kemudian bisa mendorong ya perbaikan ekonomi, perbaikan sosial, bahkan sampai ke level perbaikan pelayanan publik yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, di dalam kesempatan podcast kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kaum muda jangan membebek kepada kaum tua. Kaum muda harus mampu merumuskan sendiri agenda-agendanya untuk kemajuan bangsanya sendiri. Nah, saya optimis bahwa generasi muda saat ini, kaum milenial dan generasi yang lebih muda lagi akan menjaga sejarah kepeloporan kaum muda, akan menjaga sejarah inovasi kaum muda yang akan mendorong Indonesia makin baik ke depan, akan mendorong Indonesia makin maju ke depan. Dan saya mengajak bahwa kaum muda bisa memilih ya, ruang-ruang produktifnya secara lebih independen. Ya. Saya rasa pilihan-pilihan bagi kaum muda untuk bisa menemukan ruang produktifnya secara independen hari ini sangat luas sekali. Berbeda di generasi saya yang pilihan-pilihannya terbatas. Kalau tidak menjadi PNS misalnya, ya menjadi tentara atau polisi, ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang pilihan kegiatan produktif makin banyak, makin beragam, dan saya rasa itu kesempatan yang harus diambil semuanya. Nah, dari aspek itu maka saya mengajak kaum muda untuk tetap ya melakukan inovasi, untuk tetap kritis terhadap situasi dan kondisi, termasuk untuk tetap kritis terhadap pemerintah. Namun saya mengajak kaum muda untuk jangan nyinyir terhadap bangsa sendiri. Kita boleh kritis terhadap pemerintah kita, ya, tapi please jangan nyinyir kepada bangsa kita sendiri. Misalnya ungkapan-ungkapan yang sering muncul di medsos, dasar warga plus 62. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya satu ungkapan yang kurang tepat, ya, karena itu sama artinya kita mencibir rumah kita sendiri. Nah, kalau ada hal yang kurang baik, kurang pas, kritik bisa dialamatkan kepada mereka-mereka pejabat atau otoritas yang punya kewenangan untuk mengurus di bidang tersebut yang menurut kita tidak pas. Tetapi bahwa Indonesia sebagai rumah kita bersama harus kita jaga betul, dan harus kita tanamkan kebanggaan yang luar dalam kepada negara kita sendiri, Republik Indonesia yang kita cintai. Artinya kita dengan seperti itu akan lebih jelas orientasinya
Orientasi kita adalah orientasi bersama untuk kemajuan bangsa dan negara. Orientasi kita adalah bagaimana kita bisa berkontribusi untuk kesejahteraan kita sendiri dan kesejahteraan bersama. Kita ke depan juga perlu mengedepankan orientasi untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan sumber daya alam yang kita miliki. Dan itulah beberapa ciri-ciri generasi muda yang ada saat ini, yang harus terus menemukan kontekstualisasi perannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sobat muda, saya juga pengen mengajak di kesempatan yang baik ini untuk kita terus berpikir, untuk kita terus belajar, untuk kita terus memproduksi pengetahuan, ya, agar kita punya opsi-opsi yang makin banyak untuk perbaikan kebijakan, untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman muda yang punya minat dan bakat di bidang riset, kajian, atau produksi pengetahuan, tulis-menulis, silahkan terus pantengin Prakarsa, baik di medsos maupun di websitenya. Dan kita bisa sharing knowledge, kita bisa sharing informasi untuk modal kita bersama dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa ke depan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Prakarsa. Silahkan menyimak podcast Prakarsa di saluran media sosial Prakarsa, di YouTube, di Spotify, di Facebook, dan di Instagram. Nantikan seri podcast Prakarsa berikutnya yang tentu akan lebih menarik, yang akan lebih komprehensif dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, semoga Indonesia makin maju, adil, makmur, dan sejahtera. Kita punya peran untuk memajukan Indonesia. Indonesia maju untuk kita semua. Dirgahayu Indonesia Merdeka!